はい、皆さん、こんにちは。みんなお元気でしょうか？みんな元気ですよね。はい、今日の日本語の勉強は、私の家族についてです。Hari ini materi kita adalah bertemakan私の家族, my family, keluarga saya です。はい、それではスライドを見ていきましょう。はい、私の家族ですね。私の家族。Oke, ya, ini ada penjelasan tentang bagaimana cara menyampaikan keluarga kita kepada orang lain. Ya, di sini sofu, sobo, ya, oji-san, oba-san ni tsuite ohanashi suru toki. Jadi ketika membicarakan kakek, nenek kita, ya, kita harus menyebut dengan sebutan apa? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama di sini oji-san. Ya, di sini informasinya meue no hito ni shoukai suru toki wa sofu to iimasu. Ya, disampaikan bahwa ketika kita menyampaikan tentang kakek kita kepada orang yang lebih kita hormati misalnya atau kepada orang lain, ya, kita menyebutkan kakek kita ya dengan sebutan sofu, ya. Jadi kakek saya, ya, kita menyebutkan sofu. Selanjutnya untuk oba-san, ya, nenek, ya, nenek kita, ketika kita memperkenalkan nenek kita kepada orang lain, maka kita menyebut nenek kita dengan sebutan sobo. Ya. Jadi kalau oji-san di sini ketika menyebut kakeknya sendiri dengan sebutan sofu. Untuk oba-san, ya, neneknya sendiri kita menyebut sobo. Gitu ya. Hai, tsugi ikimashou. Ya, kekkon o shitara, ya, begitu sudah menikah bagaimana kita menyebutkan family kita? Di sini ada penjelasan kekkon o shita ato wa anata no partner no iikata ga kawarimasu. Ya, ketika kita sudah menikah, untuk cara penyebutan partner kita maka akan berubah. Di sini disampaikan ya, dansei no koto o otto, dosei no koto o tsuma to iimasu. Ya, dansei no koto o otto, ya. Dari pihak laki-laki maka akan disebut dengan otto. Dosei no koto o tsuma to iimasu. Dari pihak perempuan di sini istri, ya. Sebutannya tsuma. Selanjutnya otto to tsuma no koto, ada suami, ada istri, maka istilahnya disebut dengan fufu. Ya, fufu itu adalah suami istri, gitu ya. Nah, di sini ketika kita ya tomodachi ya shiranai hito no otto no koto o goshujin. Ketika kita menyampaikan kepada teman kita tentang suami kita, ya, ya, itu kita menyebut otto. Namun ketika menyebut suami, ya, orang lain, ya, tadi otto maka menjadi goshujin. Tsuma, ya, tsuma no koto okusan, ya. Jadi kalau istri, ya, istri orang lain, ya,
ketika kita menanyakan kepada orang lain dengan sebutan okusang. Ya, jadi kalau suami sendiri disebut dengan sebutan otto, istri sendiri sebutannya suma. Kalau istri orang lain okusang, suami orang lain goshujin. Gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut ya ketika kita menyebut keluarga kita sendiri dengan sebutan apa dan untuk orang lain bagaimana. Nanti setelah ini kita akan lihat slide yang lebih banyak lagi. Hai, sore de wa tsugi ikimashou. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hai, koko de wa jibun no kodomo no iikata wa bagaimana jika kita menyebutkan anak kita, ya? Bagaimana cara mengatakan anak kita sendiri? Ya, di sini diterangkan bahwa otoko no ko wa musuko, anak laki-laki dengan sebutan musuko. Ya, ini adalah jibung no kodomo, anak sendiri, ya, anaknya sendiri, anak kita sendiri, anak laki-laki kita, ya, kita menyebutnya musuko. Ya, onna no ko wa musume to iimasu. Sedangkan untuk anak perempuan kita sebut dengan musume. Selanjutnya, kodomo no koto, anak dari anak kita sebut dengan mago. Ya, mago to iimasu. Selanjutnya, tomodachi ya shiranai hito no kodomo no koto o oko-san to iimasu. Ya, jadi kalau anak dari teman atau orang yang tidak kita ketahui, orang lain, maka disebut atau kita menyebutnya dengan sebutan oko-san. Ya, oko-san. Jadi kalau jibung no kodomo, anak kita sendiri kita sebut, ya, kalau anak laki-laki musuko, kalau anak perempuan musume. Ya, kalau anaknya orang lain kita sebut dengan oko-san. Bagaimana kalau anak laki-lakinya orang lain? Ya, kita tinggal nambah. Tadi kan kalau anak kita sendiri anak laki-laki musuko, tinggal nambah sang di belakangnya, musuko-sang. Ya, musume juga demikian. Kalau kita menyebut anak perempuan orang lain, kita sebut dengan sebutan musume-sang. Gitu ya. Hai, sore dewa sugi ikimashou. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk penyebutan keluarga kita sendiri, ya, di sini ada beberapa yang inti. Selanjutnya untuk menyebut keluarga orang lain juga ini sudah saya tata berpasangan. Misalnya ichiban desu ne, ichiban wa sofu to sobo desu ne. Untuk menyebut kakek dan nenek sendiri, ya, kakek dengan sebutan sofu, untuk nenek, ya, sobo. Sedangkan untuk menyebut kakek dan nenek orang lain, ya, kita menggunakan oji-san atau oba-san. Oke, berikutnya untuk ryoshin. Ya, ryoshin ini orang tua kita, ya, ayah dan ibu kita. Kita menyebutnya adalah ryoshin. Nah, untuk orang tua dari orang lain, ayah ibunya orang lain, kita sebut dengan, ya, goryoshin. Selanjutnya, sambangmi desu ne. Ya, untuk menyebut ayah dan ibu kita sendiri, di sini adalah ayah adalah cici, ibu kita sebut haha. Nah, ketika menyebut ayah dan ibunya orang lain, maka kita menggunakan, ketika ayahnya orang lain kita menyebut oto-san. Sedangkan ibunya orang lain, ya, punya lawan bicara, ya, kita sebut oka-san. Selanjutnya, yombangmi desu ne, nomor 4, di sini ada ani, kakak laki-laki. Ada ane, kakak perempuan, untuk diri sendiri. Sedangkan untuk menyebut kakak
laki-laki dan kakak perempuan orang lain, kita menyebutnya dengan menggunakan oni-san atau one-san. Hai, 次ですね。5番目は弟、adik laki-laki kita sendiri. Imoto, adik perempuan kita sendiri. Nah, untuk menyebut adik laki-laki dan adik perempuan orang lain, kita ya, dalam bahasa Jepang menyebut dengan ototo-san atau imoto-san. Hai, それでは6番目に行きましょう。6番目は ini 自分の子は, ya di sini anak kita sendiri, maka disebut dengan ko. Anak orang lain, oko-san. Berikutnya di sini nanabang, tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Anak laki-laki kita sendiri kita sebut musuko, anak perempuan kita sendiri kita sebut dengan menggunakan kata atau istilah musume. Ya, untuk orang lain, ya, anak laki-laki orang lain kita tinggal menambahkan sang di belakang musuko dan musume, ya, musuko-sang, ya, to musume-sang, ya, musuko-sang to musume-sang. Hai, それでは8番目は兄弟。兄弟, ya, saudara, khususnya saudara laki-laki. Ya, di sini kita menggunakan untuk orang lain gokyodai. Nah, 9番目ですね。孫, ya, cucu. Ya, cucu orang lain, mago-san. Ya, 10番目は夫と妻。Ya, 他の人の夫と妻はご主人と奥さんになります。Ya, ini kita harus hafalkan dan kita bisa praktekkan nanti ketika kita menanyakan keluarga dari teman kita atau orang lain, ya, atau orang yang ya lawan bicara, ya, kita berbicara kepada siapa begitu ya. Baik, 次のスライドを見ていきましょう。Nah, untuk hitungan orang, ya, hitungan orang kita menggunakan nani-nani ning, ya, titik-titik orang. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar hitungan untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Ya, bagaimana? Di sini kalau 1 menggunakan hitori. Selanjutnya 2 orang futari. Ya, sannin, yonin. Ya, maaf ini ada typo, yonin. Nanti saya akan perbaiki, ya. Berikutnya gobang untuk 5 orang, ya, gonin, rokunin, shichinin, hachinin, kyunin, junin, hyakunin, 100 orang, ya, sennin, 1000 orang, dan seterusnya. Ya, hitori, futari, sannin, yonin, ya, yonin bukan yong tapi langsung di sini yo sama nin, engnya dihilangkan, ya, engnya dihilangkan. Nanti materinya akan saya perbaiki, ya, untuk 4 orang di sini yonin, ya, bukan yong ning tapi yonin, ya. Ini perlu kita hafalkan sendiri. Hai, それでは次行きましょう。他の人に家族について聞いてみましょう。Mari kita mencoba menanyakan keluarga orang lain. Ya, nanti kita bisa latihan kaiwa, latihan bercakap-cakap ketika menanyakan keluarga orang lain. Ya, mazu, 最初はご家族は何人いますか? Ya, ご家族は何人いますか? Ya, nanti bisa dijawab, ya, untuk latihan. Tadi hitungan bilangan juga sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Tinggal memilih dan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.
はい、それでは次の質問ですね。誰がいますか? Siapa saja? Ya, keluarga Anda. Oikutsu desu ka? Berapa usianya? Di sini menggunakan kata oikutsu. Ya, ini lebih sopan, lebih halus ya. Kalau menanyakan usia kepada lawan bicara. Ya, oikutsu desu ka? Hai,次はどこに住んでいますか? Tinggal di mana? Oshigoto wa? Pekerjaannya apa? Ya, ini kita bisa praktekkan nanti bercakap-cakap ya, saling bertanya dengan antar teman. Hai, 次ですね。会話をしてみましょう。会話をしてみよう。Ya, kita latihan bercakap-cakap. Ya, latihan bercakap-cakap. Di sini ada E-sang to B-sang. Ya, まず A さんを読みましょう。家族は何人いますか? Ya, B の人は、私の家族は5人です。祖母と母と父と妹と私です。はい、それでは A さんは、妹さんはおいくつですか? B さんの答えは24歳です。それではまた A さんが質問ですね。お仕事は B の人は学校の先生をしています。Ya, jadi ini nanti bisa dipergunakan untuk latihan kaiwa. Ya, kita bisa bertanya antar teman. Ya, menggunakan pola kalimat ini. Baik, untuk materi My Family, watashi no kazoku, sementara ini yang bisa kita sampaikan, kita pelajari. Ya, selanjutnya nanti kita akan praktekkan bersama-sama percakapan tentang watashi no kazoku. Hai, minasan. 今日の日本語の勉強はここで終わります。また次の機会よろしくお願いします。さようなら。